Ini mengisahkan seorang anak yatim piatu yang sejak kecil bermimpi menjadi pendekar hebat untuk melindungi desanya dari ancaman para perampok dan kekuatan gelap. Namun, takdir membawanya ke sebuah perjalanan yang jauh lebih besar dari sekadar impian masa kecilnya. Ketika desanya berada di ambang kehancuran akibat serangan kelompok misterius, seorang nenek tua misterius muncul dan memberinya petunjuk tentang sebuah pedang sakti yang tersembunyi di dalam gua terlarang di puncak gunung. Senjata itu diakini memiliki kekuatan luar biasa, tetapi hanya mereka yang benar-benar layak yang dapat memilikinya. Mari kita lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan pegunungan menjulang, hiduplah seorang pemuda bernama Gibran. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yatim piatu yang hanya memiliki semangat dan keberanian sebagai bekalnya menjalani kehidupan. Meski hidup serba kekurangan, Gibran tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan tangguh, tak gentar menghadapi kesulitan yang menimpanya. Ia sering membantu penduduk desa mengerjakan pekerjaan berat, namun dalam hatinya, ia selalu merasakan kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Suatu malam, ia bermimpi aneh tentang seorang nenek tua yang duduk di depan gua misterius di tengah hutan. Nenek itu memegang sebilah pedang berkilauan, dan dalam mimpi itu, ia memanggil nama Gibran. "Datanglah, wahai pemuda yang ditakdirkan," katanya dengan suara penuh kebijaksanaan. Gibran terbangun dengan jantung berdebar, merasa ada sesuatu yang harus ia cari di luar desa. Keesokan harinya, Gibran menemui tetua desa dan menceritakan mimpinya. Tetua desa yang sudah berumur itu tampak terkejut. "Itu bukan sekadar mimpi, Gibran. Itu adalah panggilan takdir. Bertahun-tahun lalu, ada legenda tentang pedang sakti yang hanya bisa ditemukan oleh seseorang yang hatinya murni dan jiwanya tangguh," katanya. Kata-kata itu membuat Gibran semakin yakin bahwa ia harus pergi mencari pedang tersebut, meski ia tak tahu apa yang menantinya di perjalanan. Dengan hanya membawa bekal seadanya dan tongkat kayu sebagai pelindung, Gibran memulai perjalanannya ke dalam hutan. Langkahnya penuh keyakinan, meskipun hatinya diliputi pertanyaan. Apakah benar ada pedang sakti itu? Siapakah nenek tua dalam mimpinya? Dan apakah ia benar-benar pantas untuk menjalani takdir yang telah digariskan? Hutan yang dimasukinya semakin gelap dan terasa asing. Pepohonan menjulang tinggi, dan suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Gibran terus berjalan, hingga ia menyadari bahwa jalur yang ia lalui semakin sulit. Semak-semak berduri menghadang, jalan setapak mulai menghilang, dan udara terasa semakin dingin. Namun, ia tak gentar. Tekadnya lebih kuat dari rasa takut yang berusaha menghantuinya. Saat malam menjelang, Gibran menemukan sebuah sungai kecil. Ia berhenti untuk minum dan beristirahat di tepiannya. Namun, baru saja ia duduk, terdengar suara gemerisik dari semak-semak di seberangnya. Ia segera bersiaga, menggenggam tongkatnya erat-erat. Dari balik semak itu, muncullah sepasang mata merah yang berkilat di kegelapan. Gibran merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu bahwa bahaya telah mengintainya. Dalam hening malam, ia hanya bisa menunggu makhluk itu memperlihatkan dirinya. Jantungnya berdegup cepat, namun ia tidak menunjukkan ketakutan di wajahnya. Ia telah berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia tak akan mundur, apapun yang terjadi. Lalu, dari kegelapan, muncullah sesosok bayangan besar dengan taring mencuat dan kuku tajam berkilau. Makhluk itu menyerupai serigala raksasa dengan bulu hitam pekat. Mata merahnya menatap Gibran dengan kelaparan, sementara liurnya menetes ke tanah. Pemuda itu menyadari bahwa ia telah memasuki wilayah makhluk buas yang siap menerkamnya kapan saja. Namun, Gibran tidak mundur. Dengan satu tarikan napas, ia menguatkan diri dan bersiap menghadapi pertarungan pertamanya di perjalanan ini. Ia tahu, ini adalah ujian pertama yang harus ia lewati jika ingin menemukan pedang sakti yang telah memanggilnya dalam mimpi. Gibran berdiri tegak di tepi sungai. Kedua tangannya menggenggam erat tongkat kayu yang ia bawa. Tatapan matanya tidak lepas dari sosok serigala raksasa yang kini bergerak perlahan. Menatapnya seolah ia adalah mangsa yang mudah untuk diterkam. Udara malam semakin dingin, tetapi keringat dingin mulai mengalir di pelipis Gibran. Ia tahu bahwa jika ia menunjukkan rasa takut, makhluk itu tidak akan ragu untuk menyerangnya. Ia harus tetap tenang dan mencari celah untuk bertahan atau melarikan diri. Serigala hitam itu menggeram rendah. Suaranya menggema di dalam hutan yang sunyi. Gibran bisa merasakan getaran dari suara mengerikan itu merayap ke tulangnya.
Makhluk itu mengangkat kepalanya sedikit, lalu mengeluarkan lolongan panjang yang menusuk telinga. Seakan itu adalah sinyal, tiba-tiba semak-semak di sekelilingnya ikut bergoyang, dan dari balik kegelapan muncul 2 ekor serigala lain yang lebih kecil. Mereka mengitari Gibran, membuatnya semakin terjepit. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak hanya harus menghadapi 1, tetapi 3 makhluk sekaligus. Gibran sadar bahwa pertarungan ini bukanlah hal yang bisa ia hindari. Jika ia berlari, mereka akan mengejarnya dan dengan cepat menjatuhkannya. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah bertarung. Ia merendahkan tubuhnya, bersiap dalam posisi bertahan. Matanya terus mengawasi setiap gerakan yang dibuat para serigala. Serigala yang lebih besar tiba-tiba menerkam ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Gibran dengan sigap melompat ke samping dan mengayunkan tongkatnya, mengenai kaki depan makhluk itu. Serigala itu melompat mundur sambil menggeram marah, sementara 2 ekor lainnya mulai bergerak lebih agresif, mencoba mengepungnya dari 2 sisi. Gibran mundur perlahan, mencari celah di antara mereka, tetapi mereka tidak memberinya kesempatan. Salah satu serigala kecil melompat lebih dulu, mengincar leher Gibran. Dengan cepat, ia mengangkat tongkatnya, menghantam makhluk itu tepat di rahangnya. Serigala itu melolong kesakitan, terjatuh ke tanah sebelum segera bangkit lagi dengan tatapan semakin ganas. Serigala yang lebih besar memanfaatkan momen itu untuk menerkam dari belakang. Gibran hanya punya sedikit waktu untuk bereaksi. Ia memutar badannya dan menahan serangan dengan tongkatnya. Kekuatan makhluk itu begitu besar hingga ia terdorong ke belakang, nyaris jatuh ke sungai. Napasnya mulai memburu, tubuhnya mulai terasa lelah. Namun, ia tidak boleh menyerah. Dalam sekejap, ia memutuskan strategi lain. Jika ia terus bertahan, ia akan kehilangan tenaga lebih dulu. Satu-satunya cara adalah menyerang balik. Dengan tekad yang membara, ia mengeratkan genggamannya pada tongkat kayu itu dan melompat ke depan, mengayunkannya sekuat tenaga ke kepala serigala terbesar. Suara benturan keras terdengar, membuat makhluk itu mundur sambil meringis kesakitan. Namun, Gibran tahu bahwa itu belum cukup untuk mengalahkan mereka. Ia harus mencari cara untuk melarikan diri. Matanya menyapu sekitar, mencari sesuatu yang bisa digunakannya. Kemudian ia melihat sebuah pohon besar di dekat sungai. Jika ia bisa memanjatnya, mungkin ia bisa keluar dari situasi ini. Dengan cepat, ia berlari ke arah pohon itu, tetapi salah satu serigala kecil berhasil menggigit pergelangan kakinya. Ia menahan rasa sakit, mengayunkan tongkatnya sekali lagi, dan berhasil melepaskan diri. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia melompat dan meraih dahan pertama, lalu memanjat lebih tinggi. Serigala-serigala itu melolong marah, melompat-lompat mencoba meraihnya, tetapi mereka tidak bisa mencapai tempatnya sekarang. Gibran menghela napas lega, meskipun kakinya masih berdenyut nyeri akibat gigitan tadi. Ia menyadari satu hal, perjalanannya baru saja dimulai, dan ini adalah ujian pertama dari banyak ujian yang akan datang. Malam itu, ia duduk di atas dahan, melihat ke langit yang gelap. Di kejauhan, ia bisa melihat puncak gunung yang menjulang tinggi. Entah kenapa, ia merasa bahwa di sanalah ia harus menuju. Ia tidak tahu apa yang menantinya di depan, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan berhenti sampai menemukan pedang sakti yang telah memanggilnya. Setelah malam yang panjang dan melelahkan, Gibran akhirnya bisa beristirahat di atas dahan pohon yang kokoh. Udara dingin malam menusuk kulitnya, tetapi itu masih lebih baik dibandingkan menghadapi serangan serigala liar di bawah. Kakinya yang terluka akibat gigitan mulai terasa nyeri, namun ia berusaha menahannya. Pikirannya masih dipenuhi oleh satu hal, nenek tua dalam mimpinya, yang telah memanggilnya menuju takdir yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia tahu, perjalanannya masih panjang, dan tantangan yang lebih besar mungkin telah menantinya di depan. Saat matahari mulai menyingsing di ufuk timur, Gibran turun dari pohon dengan hati-hati. Ia mengamati sekeliling, memastikan bahwa para serigala sudah pergi. Kakinya masih terasa sakit, tetapi ia tidak boleh berhenti di sini. Dengan sisa keberanian yang ada, ia berjalan perlahan menuju sungai kecil untuk mencuci lukanya. Air yang dingin memberikan sedikit kelegaan, tetapi ia tahu bahwa tanpa pengobatan yang tepat, lukanya bisa memburuk. Ia harus menemukan tempat perlindungan atau seseorang yang bisa membantunya sebelum terlambat. Dalam perjalanan,
Ia terus mengingat kembali perkataan tetua desa tentang pedang sakti yang tersembunyi di suatu tempat. Menurut legenda, pedang itu disimpan di dalam sebuah gua tua yang dijaga oleh kekuatan kuno. Namun, tidak ada seorang pun yang tahu lokasi pasti gua tersebut. Beberapa mengatakan bahwa gua itu terletak di balik gunung, sementara yang lain percaya bahwa gua itu hanya bisa ditemukan oleh mereka yang benar-benar terpilih. Gibran bertanya-tanya, apakah dirinya benar-benar orang yang ditakdirkan untuk menemukan pedang itu? Selama bertahun-tahun, banyak pendekar dan petualang yang mencoba mencari gua tersebut, tetapi mereka semua gagal. Beberapa di antaranya tidak pernah kembali, sementara yang lain kembali dengan tubuh penuh luka dan hati yang dipenuhi ketakutan. Jika legenda itu benar, maka perjalanan ini bukan hanya tentang mencari pedang, tetapi juga tentang menguji ketahanan jiwa dan raga. Gibran menyadari bahwa keberanian saja tidak cukup. Ia juga harus memiliki kebijaksanaan dan kesabaran untuk menghadapi apapun yang menantinya di depan. Setelah beberapa jam berjalan, Gibran mulai merasa lelah. Hutan yang ia lewati semakin rapat, dan sinar matahari hanya bisa menembus dalam garis-garis tipis di antara dedaunan yang lebat. Suasana di sini berbeda dengan hutan sebelumnya. Terasa lebih sunyi, lebih mencekam. Tidak ada suara burung atau binatang lain. Seolah-olah tempat ini telah ditinggalkan oleh kehidupan. Ia merasa bahwa ia sedang diawasi, tetapi tidak tahu oleh siapa atau oleh apa. Langkahnya semakin pelan ketika ia melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah jalan setapak yang terlihat seperti jarang dilewati manusia. Hatinya berdebar. Apakah ini pertanda bahwa ia semakin dekat dengan tujuannya? Dengan penuh kehati-hatian, ia mengikuti jalan itu, berharap menemukan petunjuk yang bisa membawanya ke gua yang ia cari. Namun, semakin jauh ia berjalan, semakin ia merasa bahwa ia tidak sendirian. Dari balik pepohonan, terdengar suara gemerisik yang aneh. Gibran berhenti dan menajamkan pendengarannya. Angin berembus pelan, tetapi suara itu masih terdengar, seperti langkah kaki yang berusaha disembunyikan. Dengan cepat, ia mencabut sebilah pisau kecil yang ia bawa sebagai perlindungan. "Siapa di sana?" serunya dengan suara lantang, berharap mendapatkan jawaban. Namun, tidak ada balasan, hanya keheningan yang semakin menekan. Lalu, tiba-tiba, dari balik bayangan pepohonan, muncullah sosok bertudung hitam. Wajahnya tersembunyi di balik kain gelap, tetapi sorot matanya memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan kebencian, bukan juga ancaman, tetapi seolah-olah ia sedang menilai Gibran dengan penuh rasa ingin tahu. Pemuda itu segera memasang kuda-kuda, siap menghadapi kemungkinan buruk. "Aku tidak mencari musuh," katanya dengan tegas. "Aku hanya ingin menemukan gua tua tempat pedang sakti berada." Sosok bertudung itu tidak segera menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatap Gibran dalam diam. Kemudian, setelah beberapa saat, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah jalan setapak yang lebih gelap di depan. "Jika kau ingin menemukan gua itu, kau harus melewati hutan terkutuk. Namun, peringatan untukmu, anak muda, tidak semua yang masuk ke dalam sana bisa kembali dalam keadaan utuh," katanya dengan suara yang dalam dan misterius. Gibran menelan ludah. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak akan mudah, tetapi mendengar kata "terkutuk" membuatnya semakin waspada. Namun, ia tidak memiliki pilihan lain. Ia mengangguk perlahan kepada sosok itu. "Aku akan mengambil risiko itu," jawabnya dengan mantap. Ia tidak tahu apakah ia telah membuat keputusan yang benar, tetapi satu hal yang pasti, tidak ada jalan untuk kembali. Tanpa berkata-kata lagi, sosok bertudung itu berbalik dan menghilang di balik bayangan pepohonan. Gibran mengambil napas dalam-dalam, lalu melangkah maju ke dalam hutan yang lebih gelap, menuju tempat yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Gibran melangkah masuk ke dalam hutan terkutuk dengan hati yang berdebar. Udara di sekelilingnya terasa lebih dingin dibandingkan sebelumnya, seolah-olah tempat ini telah kehilangan kehangatan dari cahaya matahari. Pepohonan di sekitar menjulang tinggi dengan batang-batang yang berliku seperti tangan-tangan raksasa yang siap merenggut siapa saja yang berani memasuki wilayah mereka. Daun-daunnya berwarna hitam keunguan, dan akar-akarnya menjulur di tanah seperti ular yang tengah menunggu mangsa. Setiap langkah yang diambil Gibran terasa berat, seakan-akan tanah di bawahnya mencoba menariknya ke dalam. Semakin dalam ia berjalan, semakin ia merasakan keanehan di tempat ini. Tidak ada suara burung, tidak ada gemerisik dedaunan tertiup angin, hanya keheningan yang menekan.
Terkadang, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di sudut matanya, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Bulir keringat mulai mengalir di pelipisnya, bukan karena panas, tetapi karena rasa takut yang mulai merayapi pikirannya. Ia harus tetap tenang. Ia harus tetap fokus pada tujuannya. Namun, bagaimana mungkin ia bisa tetap tenang di tempat yang seolah-olah menolak kehadiran manusia? Langkahnya semakin pelan ketika ia menyadari bahwa kabut mulai turun, menyelimuti seluruh hutan dengan selimut putih yang tebal. Pandangannya menjadi terbatas. Hanya beberapa langkah di depannya yang masih bisa ia lihat dengan jelas. Ia meraba-raba udara di sekitarnya, mencoba mencari petunjuk tentang jalan yang harus diambil. Namun, setiap pohon di tempat ini terlihat serupa, setiap jalan tampak sama. Ia mulai bertanya-tanya apakah ia telah tersesat di dalam tempat yang tidak memiliki ujung. Tiba-tiba, suara berbisik terdengar dari balik kabut. Suara itu tidak terlalu jelas, seperti bisikan angin yang membawa pesan yang sulit dimengerti. Gibran menajamkan pendengarannya, mencoba menangkap kata-kata yang diucapkan. Namun, semakin ia mencoba memahami, semakin suaranya terdengar seperti gema dari masa lalu. Bisikan itu terus mengelilinginya, berulang-ulang, semakin lama semakin keras. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang ingin berkomunikasi dengannya, tetapi tidak memiliki bentuk yang nyata. Tepat ketika ia hendak melangkah lebih jauh, sesuatu muncul di hadapannya. Sosok yang tampak kabur di tengah kabut, seperti bayangan dari dunia lain. Gibran menahan napasnya. Matanya membelalak saat menyadari bahwa sosok itu perlahan mulai menyerupai seseorang yang sangat ia kenal. Jantungnya berdegup lebih cepat ketika sosok itu semakin jelas. Itu adalah wajah ibunya, tetapi dengan ekspresi yang berbeda. Wajah yang biasanya penuh kelembutan kini dipenuhi kesedihan. Matanya kosong seperti orang yang telah kehilangan segalanya. Gibran, suara itu bergema, namun terasa jauh, seolah berasal dari tempat yang sangat dalam. Mengapa kau pergi meninggalkan kami? Suaranya terdengar pilu, menusuk ke dalam hati pemuda itu seperti pisau yang tajam. Gibran terdiam, hatinya bergejolak. Ia tahu ini tidak nyata. Ia tahu ini adalah bagian dari kutukan hutan ini. Namun, melihat sosok ibunya dalam keadaan seperti itu membuatnya sulit untuk mengabaikannya. Tidak, ini bukan nyata, gumamnya sambil mundur selangkah. Tetapi bayangan itu tidak menghilang, justru semakin dekat, semakin nyata. Lalu muncul lagi sosok lain di sampingnya, ayahnya, dan kemudian adiknya, semuanya dengan ekspresi yang sama, seolah menyalahkannya atas sesuatu yang tidak ia pahami. Ia ingin berteriak, ingin mengusir bayangan ini, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Lalu, tanpa peringatan, salah satu bayangan itu meraih tangannya. Sentuhannya dingin, seperti es yang membakar kulitnya. Seketika, kenangan masa kecilnya berkelebat di pikirannya, saat ia bermain dengan adiknya di tepi sungai, saat ia membantu ibunya menumbuk padi, saat ayahnya mengajarinya cara berburu di hutan. Kenangan itu seharusnya membawa kehangatan, tetapi kini terasa seperti belenggu yang mengikatnya di tempat ini. Gibran mengatupkan rahangnya. Ia tidak boleh jatuh ke dalam jebakan ini. Ia menguatkan dirinya, menutup matanya, dan mengingat kembali alasan mengapa ia ada di sini. Ia datang untuk mencari pedang sakti, bukan untuk dihantui oleh masa lalu yang tidak nyata. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu dengan sekuat tenaga ia berteriak, "Aku tidak akan terperangkap oleh ini." Begitu teriakan itu keluar, angin kencang tiba-tiba bertiup, menerbangkan kabut yang menyelimuti tempat itu. Bayangan-bayangan di sekitarnya mulai memudar. Suara-suara bisikan perlahan meredup. Satu persatu mereka menghilang, meninggalkan Gibran sendirian di tengah hutan yang kini kembali sunyi. Napasnya masih terengah-engah, tetapi ia merasa lebih ringan, seolah-olah sesuatu yang membebaninya telah menghilang. Ketika ia membuka matanya kembali, ia melihat sesuatu yang baru. Di kejauhan, di balik pepohonan yang besar, tampak sebuah cahaya samar yang berpendar dari celah-celah batu. Itu bukan cahaya matahari, bukan juga pantulan air. Itu adalah cahaya yang berasal dari sesuatu yang lebih kuno, lebih sakral. Gua tua yang dicarinya mungkin tidak jauh dari sini. Dengan tekad yang kembali menyala, ia melangkah maju, meninggalkan kegelapan hutan di belakangnya, menuju cahaya yang mungkin akan mengubah takdirnya selamanya. Gibran melangkah dengan hati-hati menuju sumber cahaya yang berpendar dari balik pepohonan.
Hutan yang semula menyesatkan dan penuh ilusi kini mulai terasa lebih nyata, seolah-olah kutukannya telah melemah setelah ia berhasil mengatasi ketakutannya sendiri. Setiap langkah yang ia ambil membawanya lebih dekat ke tujuan, dan hatinya kini dipenuhi harapan. Namun, di dalam benaknya, ia tetap waspada. Legenda tentang pedang sakti bukanlah cerita kosong. Ia tahu bahwa masih ada banyak ujian yang harus ia lalui sebelum dapat menyentuh senjata legendaris itu. Ketika ia akhirnya keluar dari kegelapan hutan, ia menemukan dirinya berdiri di hadapan sebuah tebing tinggi yang menjulang megah. Tebing itu memiliki sebuah celah besar di tengahnya, seperti pintu masuk menuju dunia lain. Dari dalam celah itulah cahaya misterius itu bersinar, memancarkan aura yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, seperti ada kekuatan kuno yang menjaga tempat ini. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya kesunyian yang menguasai. Namun, Gibran tahu bahwa ia telah menemukan sesuatu yang penting. Gua tua tempat pedang sakti disembunyikan. Ia melangkah maju, merasakan tanah berbatu di bawah kakinya. Ketika ia semakin dekat dengan celah itu, ia melihat ukiran-ukiran kuno di permukaan batu. Gambar-gambar yang terukir di sana menggambarkan sosok seorang pendekar dengan pedang yang bersinar terang, dikelilingi oleh makhluk-makhluk mengerikan. Adegan lain menunjukkan seseorang yang mencoba mengambil pedang tersebut, tetapi tubuhnya hancur menjadi debu. Gibran menelan ludah. Ini bukan hanya sekadar gua biasa. Ini adalah tempat yang telah dilindungi oleh kekuatan yang tak terlihat selama ratusan tahun. Tanpa peringatan, suara gemuruh terdengar dari dalam gua, menggema di seluruh lembah. Gibran segera bersiap, mengencangkan pegangan pada pisau kecil yang ia bawa. Dari dalam kegelapan celah batu, sesosok makhluk perlahan muncul. Ia adalah seorang lelaki tua, dengan jubah hitam yang panjang dan mata yang berkilat tajam seperti bara api. Rambut dan janggutnya panjang, putih seperti awan yang bergulung-gulung di langit. Ia tidak tampak seperti manusia biasa, auranya terlalu kuat, terlalu berwibawa. "Kau yang datang mencari pedang sakti," suara lelaki tua itu dalam dan bergema, seolah-olah berasal dari batu-batu di sekeliling mereka. "Apakah kau tahu apa yang kau cari? Apakah kau paham konsekuensi dari tindakanmu?" Gibran mengangguk dengan mantap. "Aku telah melakukan perjalanan jauh untuk sampai ke sini. Aku ingin menemukan pedang sakti itu, karena aku percaya itu adalah bagian dari takdirku." Lelaki tua itu menyipitkan matanya. "Takdir." Ia tertawa kecil, tetapi tawa itu penuh dengan kebijaksanaan yang menekan. Banyak yang datang ke tempat ini dengan keyakinan bahwa mereka dipilih oleh takdir. Tapi tahukah kau? Takdir bukanlah sesuatu yang tetap. Ia dapat berubah, tergantung pada keputusan dan tindakan yang kau ambil. Gibran terdiam. Kata-kata lelaki tua itu menembus langsung ke dalam pikirannya. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan hal itu sebelumnya. Selama ini, ia hanya berpikir bahwa ia dipanggil oleh sesuatu yang lebih besar darinya. Tapi apakah ia benar-benar layak? Lelaki tua itu melangkah maju, dan tiba-tiba, udara di sekitar mereka bergetar. "Jika kau ingin mengambil pedang sakti, maka kau harus melewati ujianku. Hanya mereka yang memiliki hati yang murni dan jiwa yang kuat yang dapat melangkah lebih jauh. Jika kau gagal, kau tidak akan pernah keluar dari tempat ini lagi." Tanpa menunggu jawaban dari Gibran, lelaki tua itu mengangkat tangannya. Seketika, tanah di bawah mereka berguncang hebat. Dari dalam celah batu, cahaya yang semula lembut berubah menjadi terang menyilaukan, dan sesosok bayangan besar muncul dari dalam gua. Itu adalah makhluk berbentuk raksasa, dengan tubuh yang tersusun dari batu-batu hitam yang bersinar. Matanya merah menyala, dan di tangannya tergenggam sebuah gada besar yang tampak dapat menghancurkan apapun dalam sekali pukulan. "Inilah penjaga gerbang," kata lelaki tua itu dengan suara yang dalam. "Ia tidak memiliki belas kasihan. Jika kau tidak cukup kuat, maka inilah tempat di mana perjalananmu akan berakhir." Gibran merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya, tetapi ia tidak membiarkan ketakutan menguasainya. Ia mencengkeram erat pisaunya. Meskipun ia tahu senjata itu tidak akan banyak berguna melawan makhluk sebesar itu, ia harus berpikir cepat. Ia harus menemukan cara untuk melewati ujian ini, bukan hanya dengan kekuatan, tetapi dengan kecerdikan. Raksasa batu itu mengangkat gadanya tinggi-tinggi, lalu mengayunkannya ke arah Gibran dengan kecepatan yang luar biasa.
Pemuda itu melompat ke samping, menghindari serangan itu tepat pada waktunya. Tanah di tempat ia berdiri sebelumnya hancur berkeping-keping, meninggalkan lubang besar yang berasap. Gibran tidak boleh membiarkan dirinya terkena satu pukulan pun. Itu bisa menjadi akhir baginya. Ia melirik sekeliling, mencari celah atau titik lemah pada lawannya. Batu-batu yang membentuk tubuh raksasa itu tampak kokoh, tetapi ada retakan kecil di persendiannya. Mungkin jika ia bisa menyerang bagian itu dengan tepat, ia bisa menjatuhkan lawannya tanpa harus bertarung dalam pertarungan kekuatan yang tidak seimbang. Dengan cepat, ia berlari mengitari raksasa itu, menghindari serangan-serangannya yang menghancurkan tanah di sekelilingnya. Ia mengingat latihan yang pernah ia jalani di desanya, bagaimana seorang pemburu harus mencari kelemahan mangsanya sebelum menyerang. Ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang kesabaran dan ketepatan. Ketika raksasa itu bersiap untuk menyerang lagi, Gibran melihat celah yang ia tunggu. Dengan kecepatan penuh, ia melompat ke atas bahu raksasa itu dan menikamkan pisaunya ke dalam retakan di persendiannya. Raksasa itu menggeram keras, tubuhnya berguncang hebat. Gibran tidak berhenti di situ. Ia melompat ke lengan raksasa itu dan menusukkan pisaunya lagi, kali ini lebih dalam. Raksasa itu mengeluarkan raungan terakhir sebelum tubuhnya mulai retak dari dalam. Dalam hitungan detik, seluruh tubuhnya runtuh menjadi tumpukan batu, menyisakan debu yang berterbangan di udara. Gibran terengah-engah, tetapi ia berhasil. Ia telah mengalahkan penjaga gerbang. Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Kau telah membuktikan keberanianmu," katanya. "Namun, ujianmu belum selesai. Masuklah ke dalam gua, dan temukan jawaban yang kau cari." Dengan napas yang masih berat, Gibran melangkah menuju celah batu, menuju kegelapan yang menyimpan rahasia yang lebih besar di dalamnya. Dengan langkah hati-hati, Gibran melangkah memasuki celah batu yang terbuka lebar, membawanya ke dalam kegelapan gua yang terasa seperti menelan seluruh keberadaannya. Udara di dalamnya begitu dingin, jauh berbeda dari suasana di luar, dan setiap busa napasnya terlihat dalam bentuk uap putih. Cahaya yang tadi bersinar dari dalam gua kini berpendar lebih redup, seakan-akan menguji kesungguhannya untuk melangkah lebih jauh. Langkahnya menggema di dinding-dinding batu, membuat suasana semakin sunyi dan mencekam. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Dinding-dinding gua dihiasi dengan ukiran-ukiran kuno, menceritakan kisah para pejuang yang telah datang sebelum dirinya. Beberapa di antara mereka tampak berhasil mencapai sesuatu yang besar, sementara yang lain hanya menjadi bayangan samar yang dilupakan oleh sejarah. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah ada kekuatan yang mencoba menahannya untuk tidak melanjutkan perjalanan ini. Tetapi Gibran tetap teguh, mengingat semua yang telah ia lalui untuk sampai ke titik ini. Saat ia semakin dalam ke dalam gua, suara-suara aneh mulai terdengar, bukan suara gemuruh tanah atau angin, tetapi bisikan-bisikan lirih yang menyelinap ke dalam pikirannya. Suara itu terdengar seperti panggilan, seperti rintihan, atau mungkin peringatan. Namun, ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa suara itu berasal dari satu sumber, pedang sakti yang tersembunyi di tempat ini. Ia menggertakkan giginya dan melanjutkan langkahnya, mencoba menahan rasa takut yang mulai menggerogoti dirinya. Tiba-tiba, lorong sempit yang ia lewati terbuka ke dalam sebuah ruangan besar, sebuah aula bawah tanah yang luas dengan pilar-pilar batu raksasa menjulang di sekelilingnya. Di tengah ruangan itu, ada sebuah altar yang terbuat dari batu hitam yang mengkilap seperti kaca. Di atas altar itu, berdiri sebuah pedang yang terlihat luar biasa megah. Bilahnya panjang dan ramping, berkilauan dengan cahaya perak yang seakan berdenyut seperti urat nadi makhluk hidup. Gagangnya dihiasi ukiran naga yang melilit, dan permata merah darah bersinar di pangkal bilahnya. Gibran merasakan dadanya berdebar kencang. Ini adalah pedang yang ia cari. Pedang sakti yang konon memiliki kekuatan luar biasa. Namun, ketika ia melangkah lebih dekat, udara di sekitar altar tiba-tiba berubah. Angin berputar-putar di dalam gua, membuat jubahnya berkibar. Dan di saat itulah ia melihatnya. Sesosok bayangan yang berdiri di sisi altar, matanya merah menyala seperti api neraka. "Berhenti!" Suara bayangan itu bergema, dalam dan mengancam. "Kau telah sampai sejauh ini. Tetapi apakah kau benar-benar memahami apa yang kau inginkan?" Gibran menelan ludah, tetapi ia tidak mengendurkan tekadnya. "Aku datang untuk pedang itu," katanya tegas.
Aku telah melewati ujian hutan terkutuk. Aku telah menghadapi penjaga gerbang. Aku pantas memilikinya. Bayangan itu melangkah maju, dan kini terlihat lebih jelas. Ia adalah sosok seorang pria berzirah hitam, dengan wajah yang tampak seperti manusia, tetapi kulitnya abu-abu pucat seperti makhluk yang telah lama meninggalkan dunia ini. Pedang ini bukan sekadar senjata, katanya. Ia adalah kutukan. Setiap orang yang menyentuhnya harus membayar harga yang setimpal. Gibran mengerutkan keningnya. Kutukan? Aku tidak peduli dengan kutukan. Aku membutuhkan kekuatan pedang ini untuk melindungi desaku, untuk menghentikan kehancuran yang akan datang. Bayangan itu tertawa kecil, tetapi tawa itu dingin, penuh dengan kepahitan. Begitulah yang dikatakan oleh mereka sebelum dirimu, katanya. Dan lihatlah di mana mereka berakhir. Ia mengangkat tangannya, dan seketika bayangan-bayangan lain mulai bermunculan di sekeliling ruangan. Sosok-sosok para pejuang yang telah datang sebelumnya, wajah mereka kosong, mata mereka hampa. Mereka berdiri seperti patung batu, tidak bergerak. Tetapi keberadaan mereka cukup untuk mengirimkan perasaan ngeri ke dalam hati Gibran. Mereka semua pernah mencari pedang ini, lanjut bayangan itu. Mereka menginginkan kekuatannya. Tetapi mereka tidak memahami harga yang harus mereka bayar. Begitu kau mengambil pedang ini, kau tidak akan pernah menjadi manusia yang sama lagi. Gibran mengepalkan tangannya. Jika itu harga yang harus kubayar untuk menyelamatkan orang-orang yang kusayangi, maka aku menerimanya. Bayangan itu menatapnya lama, seolah sedang mengukur kebenaran dalam kata-katanya. Lalu, ia mengangguk. Jika itu keputusanmu, maka buktikanlah bahwa kau layak. Tiba-tiba, ruangan itu bergetar, dan altar batu mulai bersinar dengan cahaya merah menyala. Sebuah lingkaran berpendar muncul di bawah kaki Gibran, dan ia merasakan tubuhnya tiba-tiba menjadi berat, seolah ada sesuatu yang mencoba menariknya ke dalam tanah. Ujian terakhir telah dimulai. Gibran merasakan tubuhnya semakin berat, seakan-akan seluruh kekuatan yang ia miliki perlahan-lahan terserap ke dalam tanah. Kakinya terasa terperosok dalam bayangan gelap yang berputar-putar di bawahnya, mencengkeram dirinya layaknya tangan-tangan tak terlihat yang berusaha menariknya ke dalam jurang tanpa dasar. Ia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya seperti terikat oleh rantai yang tak kasat mata. Ruangan yang semula terasa megah kini berubah menjadi labirin kegelapan yang berputar-putar, seolah-olah dunia di sekelilingnya tengah runtuh dan membentuk sesuatu yang baru. Lalu, dari dalam pusaran bayangan yang mengelilinginya, sesosok makhluk muncul. Namun, bukan raksasa atau penjaga gerbang yang ia hadapi kali ini. Tidak pula sosok misterius yang sebelumnya memperingatkannya tentang kutukan pedang sakti. Makhluk itu memiliki wajah yang sangat ia kenal, wajahnya sendiri. Sosok Gibran lain berdiri di hadapannya, tetapi ada sesuatu yang mengerikan dalam tatapan matanya. Mata itu penuh kebencian, seolah-olah seluruh amarah, ketakutan, dan keraguan yang pernah ia rasakan selama hidupnya telah bersatu dalam bentuk fisik yang kini berdiri sebagai lawannya. Kau ingin memiliki pedang itu? Suara sosok itu terdengar menyerupai miliknya sendiri, tetapi lebih dingin, lebih kejam. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kau pantas memilikinya? Gibran menelan ludah, mencoba menenangkan detak jantungnya yang mulai berdegup kencang. Aku telah melewati semua ujian, jawabnya dengan suara yang lebih mantap dari perasaannya. Aku telah berjuang sampai sejauh ini. Aku tidak akan mundur sekarang. Sosok bayangan itu tersenyum sinis. Kau berbicara tentang perjuangan seolah-olah kau telah menanggung semua beban dunia. Tapi apa yang sebenarnya kau cari, Gibran? Kekuatan untuk melindungi orang-orang yang kau cintai, atau kekuatan untuk memenuhi egomu sendiri? Gibran terdiam sejenak. Ia tahu bahwa ada kebenaran dalam kata-kata itu. Sejak awal, ia memang ingin melindungi desanya dari ancaman yang semakin besar. Namun, di lubuk hatinya yang terdalam, ia juga tahu bahwa ada sesuatu yang lain, sebuah hasrat untuk menjadi lebih kuat, untuk membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar pemuda biasa yang ditinggalkan oleh ayahnya sejak kecil. Aku tidak menginginkan kekuatan demi diriku sendiri, katanya akhirnya, suaranya lebih tegas. Aku hanya ingin melakukan hal yang benar. Bayangan itu tertawa dingin. Hal yang benar? Apa kau yakin bahwa kau tahu apa itu kebenaran? Dunia tidak sesederhana yang kau pikirkan, Gibran.
Ada saatnya kau harus memilih antara kekuatan dan kemanusiaan. Jika kau benar-benar ingin pedang itu, kau harus membuktikan bahwa kau bisa mengalahkan dirimu sendiri. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, menyerang Gibran dengan serangan yang identik dengan miliknya. Gibran nyaris tidak sempat menghindar ketika tinju bayangan itu menghantam udara di dekat wajahnya. Serangan berikutnya datang begitu cepat. Sebuah pukulan ke arah dadanya yang membuatnya terdorong mundur beberapa langkah. Itu bukan sekadar ilusi. Rasa sakitnya nyata, seolah ia benar-benar bertarung dengan dirinya sendiri. Gibran mencoba menyerang balik, tetapi setiap gerakannya disalin dengan sempurna oleh bayangan itu. Ketika ia mengayunkan pisaunya, bayangan itu juga mengayunkan pisaunya dengan kekuatan yang sama. Ketika ia mencoba menghindar, bayangan itu telah berada selangkah lebih cepat darinya. Ini bukan pertarungan biasa. Ini adalah pertempuran di mana musuhnya tahu semua kelemahannya, semua ketakutannya, semua keraguannya. Ia mulai kelelahan. Setiap serangan yang ia lakukan hanya berakhir dengan dirinya sendiri yang terkena akibatnya. Ia mulai menyadari bahwa semakin ia melawan, semakin kuat bayangan itu menjadi. Semakin ia membenci musuhnya, semakin musuhnya tumbuh dalam kekuatan. Ini bukan pertarungan yang bisa dimenangkan dengan kekerasan. Ini adalah ujian untuk menghadapi dirinya sendiri. Gibran menarik napas dalam-dalam, lalu menutup matanya. Ia berhenti menyerang. Ia berhenti melawan. Ia mulai membiarkan pikirannya tenang, membiarkan emosinya mengalir tanpa perlawanan. Ia menerima ketakutannya. Ia menerima keraguannya. Ia menerima kenyataan bahwa ia tidak sempurna, bahwa ia tidak selalu memiliki jawaban atas segalanya. Ketika ia membuka matanya kembali, bayangan itu mulai memudar. Sosok yang semula tampak begitu kuat kini mulai kehilangan bentuknya, hingga akhirnya lenyap sepenuhnya dalam pusaran bayangan yang ada di bawahnya. Gibran terjatuh ke lutut, terengah-engah. Ia telah mengalahkan musuh terbesarnya, dirinya sendiri. Suara misterius yang sebelumnya memperingatkannya kini bergema kembali di ruangan itu. Kau telah memahami makna dari ujian ini. Pedang sakti bukanlah alat untuk mereka yang hanya menginginkan kekuatan. Ia adalah cerminan dari jiwa pemiliknya. Jika kau tidak bisa menerima dirimu sendiri, maka pedang ini akan menjadi beban yang menghancurkanmu. Gibran menatap ke arah altar. Pedang itu masih berdiri di sana, menantinya. Tetapi kini ia tahu bahwa pedang itu bukanlah hadiah, bukan pula senjata untuk membalas dendam atau membuktikan dirinya. Pedang itu adalah tanggung jawab. Dengan kesadaran yang baru, ia berdiri dan melangkah maju, siap untuk mengambil takdirnya dengan tangan yang lebih mantap. Gibran berdiri di depan altar, menatap pedang sakti yang masih terpancang teguh di atas batu hitam berkilauan. Sorot cahaya perak dari bilah pedang itu berpendar lembut, seolah-olah memahami bahwa sang pemuda telah melewati ujian yang menentukan. Namun, meski tangannya sudah terulur, jantungnya masih berdebar kencang. Ia tahu bahwa mengambil pedang ini bukan sekadar menyentuh logam tajamnya, melainkan menerima beban yang dibawanya, kutukan yang telah merenggut banyak jiwa sebelum dirinya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang masih dipenuhi sisa-sisa pergolakan dari pertempurannya melawan bayangan dirinya sendiri. Tatapannya tak lepas dari permata merah yang terpasang di gagang pedang itu, yang kini berdenyut pelan seperti jantung makhluk hidup. Apakah pedang ini benar-benar bisa dikendalikan? Ataukah ia hanya akan menjadi korban berikutnya yang terjebak dalam kekuatan yang tak terbendung? Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak ada lagi jalan untuk mundur. Setiap langkah yang telah ia tempuh telah membawanya ke titik ini. Ia bukan lagi pemuda yang ragu-ragu, yang terombang-ambing oleh ketakutan dan ambisinya sendiri. Ia kini adalah seseorang yang memahami makna sejati dari kekuatan, bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menaklukkan orang lain, melainkan menaklukkan dirinya sendiri. Dengan tekad bulat, ia menggenggam gagang pedang itu. Saat jarinya menyentuh permukaannya, gelombang energi yang dahsyat mengalir ke seluruh tubuhnya. Cahaya merah menyala dari permata di gagangnya, mengalir ke bilah pedang yang berpendar terang. Udara di sekitar altar bergetar hebat, seolah-olah seluruh gua sedang bereaksi terhadap kehadiran pemilik baru pedang sakti ini. Kilatan cahaya menyambar ke segala arah, dan Gibran merasakan sesuatu menyeruak ke dalam pikirannya. Sebuah kesadaran kuno, suara yang bergema dari masa lalu. Engkau yang telah lulus ujian,
Kini kau adalah pewaris kekuatan ini. Namun, ingatlah, pedang ini tidak memilih mereka yang lemah hati. Jika hatimu goyah, jika kau membiarkan ketamakan dan kebencian menguasaimu, maka pedang ini akan menelan jiwamu, seperti yang telah terjadi pada mereka sebelum dirimu. Gibran mengertakkan giginya. Tubuhnya bergetar hebat ketika energi dari pedang itu mulai menyatu dengan dirinya. Kekuatan yang begitu besar mengalir dalam nadinya, memenuhi setiap sudut tubuhnya dengan sensasi yang nyaris membuatnya kehilangan kendali. Tetapi ia bertahan. Ia menanamkan tekadnya lebih dalam, mengingat alasan mengapa ia berada di sini, untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi, bukan untuk mengejar kejayaan pribadi. Tiba-tiba, altar batu di bawahnya mulai retak. Gua itu bergemuruh, seolah-olah kehilangan keseimbangan setelah pedang sakti diambil dari tempatnya yang telah berabad-abad. Batu-batu berjatuhan dari langit-langit gua, dan Gibran menyadari bahwa tempat ini akan runtuh. Tanpa berpikir panjang, ia melompat ke belakang, berlari secepat mungkin ke arah jalan keluar yang tadi ia lewati. Namun, gua itu seakan-akan berusaha menahannya, memerangkapnya di dalam. Bebatuan besar menghalangi jalannya, tetapi dengan pedang di tangannya, Gibran merasakan kekuatan yang berbeda. Ia mengangkat pedang itu, lalu mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Seketika, sebuah gelombang energi tajam melesat dari bilah pedang, menghancurkan batu besar di hadapannya dalam sekali tebas. Ia menatap pedang di tangannya dengan mata terbelalak. Kekuatan ini benar-benar di luar dugaannya. Tanpa membuang waktu, ia terus melaju. Lorong-lorong sempit yang sebelumnya ia lalui kini berubah menjadi jalan yang runtuh. Tetapi setiap rintangan yang menghalanginya berhasil ia atasi dengan pedang barunya. Nafasnya memburu, jantungnya berdetak kencang. Tetapi satu hal yang pasti, ia harus keluar dari tempat ini sebelum semuanya runtuh sepenuhnya. Ketika ia akhirnya melihat celah terang di ujung lorong, ia tahu bahwa pintu keluar sudah dekat. Namun, sebelum ia berhasil mencapai titik aman, sebuah suara menggema di telinganya. Suara yang datang dari dalam pedang itu sendiri. Ini baru permulaan, Gibran. Ujian sejati dimulai setelah kau meninggalkan tempat ini. Dengan satu lompatan terakhir, ia keluar dari gua, tepat ketika pintu batu di belakangnya tertutup rapat, menyegel tempat itu selamanya. Gibran terjatuh di tanah, terengah-engah. Cahaya matahari yang menyambutnya terasa begitu hangat, berbeda dengan kegelapan yang baru saja ia tinggalkan. Ia menggenggam pedang di tangannya dengan erat, merasakan betapa nyatanya kekuatan yang kini menjadi bagian dari dirinya. Namun, meski ia telah berhasil mendapatkan pedang sakti, ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Bahkan, perjalanan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Karena di kejauhan, bayangan ancaman yang lebih besar mulai mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menguji apakah ia benar-benar layak menyandang gelar sebagai pemilik pedang sakti ini. Langit senja terbentang luas ketika Gibran akhirnya melangkah keluar dari gua yang telah menjadi saksi perjalanannya. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, memancarkan cahaya keemasan yang menyapu hamparan hutan yang terhampar di hadapannya. Udara sore yang sejuk menyambutnya, tetapi tidak ada perasaan lega yang benar-benar memenuhi hatinya. Sebaliknya, pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan yang belum terjawab. Apakah ia benar-benar layak memiliki pedang sakti ini? Apakah ia bisa mengendalikan kekuatan yang kini mengalir dalam dirinya? Ia menatap pedang yang kini berada dalam genggamannya. Bilahnya berkilauan dengan cahaya perak yang lembut, seolah-olah hidup dan bernapas bersamanya. Namun, di balik indahannya, Gibran bisa merasakan sesuatu yang lebih dalam, sebuah energi yang masih menyimpan misteri. Ia tahu bahwa senjata ini bukan sekadar alat biasa. Ini adalah pusaka yang memiliki kehendaknya sendiri, dan selama ia memilikinya, ia akan selalu diuji. Gibran memutuskan untuk segera kembali ke desanya. Langkah kakinya mantap, meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan. Selama ini, ia hanyalah seorang pemuda biasa yang bermimpi menjadi seseorang yang lebih besar dari dirinya sendiri. Namun, kini, dengan pedang sakti di tangannya, ia tidak bisa lagi menyebut dirinya biasa. Beban tanggung jawab yang harus ia pikul telah jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Perjalanan kembali ke desa tidaklah mudah. Malam mulai menjelang, dan hutan yang ia lalui kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Suara burung hantu terdengar di kejauhan, diiringi desiran angin yang membawa bisikan samar. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, bukan karena kelelahan,
tetapi karena firasat yang tidak bisa ia abaikan. Ia merasa seperti sedang diawasi. Benar saja, tak lama kemudian, dari balik pepohonan yang menjulang tinggi, beberapa sosok bermantel hitam muncul. Mata mereka berkilat di bawah tudung gelap yang menutupi wajah mereka. Gibran langsung waspada, menggenggam pedangnya erat-erat. Ia tidak tahu siapa mereka, tetapi dari cara mereka bergerak, ia tahu bahwa mereka bukan orang biasa. Sang pewaris pedang akhirnya keluar dari gua. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara yang dalam dan dingin. "Kami sudah menunggumu, Gibran." Pemuda itu mengerutkan kening. "Siapa kalian?" tanyanya tegas, meskipun ia sudah bisa menebak bahwa mereka bukanlah sekadar pengembara biasa. "Kami adalah penjaga keseimbangan," jawab sosok lainnya. "Dan pedang yang kau pegang itu tidak seharusnya jatuh ke tangan manusia lemah sepertimu." Gibran menggeretakkan giginya. Ia tahu bahwa mendapatkan pedang sakti tidak akan membuat hidupnya lebih mudah. Justru, ini hanyalah awal dari serangkaian rintangan yang lebih besar. "Jika kalian ingin pedang ini, kalian harus mengalahkanku," katanya, mengangkat bilah pedangnya yang kini mulai berpendar dengan cahaya merah samar. Para sosok berjubah itu saling bertukar pandang sebelum akhirnya bergerak serentak. Dalam sekejap, mereka melesat dengan kecepatan yang luar biasa, mengelilingi Gibran dari berbagai arah. Pemuda itu langsung bersiap, mengatur napasnya. Ia tidak bisa ceroboh. Mereka bukanlah lawan biasa. Pertarungan pun dimulai. Salah satu dari mereka melompat ke arahnya, mengayunkan belati berlapis racun. Dengan refleks cepat, Gibran menangkis serangan itu menggunakan pedangnya. Percikan cahaya meletup saat bilah-bilah logam beradu. Ia memutar tubuhnya, menghindari serangan dari belakang, lalu melancarkan tebasan balik. Lawannya mundur dengan gesit, menghindari serangan itu dengan mudah. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat pedang itu mengayun, gelombang energi merah melesat dari bilahnya, menghantam salah satu musuh dengan kekuatan yang luar biasa. Sosok itu terpental ke belakang, menabrak batang pohon dengan keras. Gibran sendiri terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Ia tidak berniat melepaskan serangan itu, tetapi pedang ini seolah memiliki kemauan sendiri. Ia tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Lawan-lawannya semakin agresif, menyerang dari segala arah dengan kecepatan yang membuatnya kewalahan. Namun, setiap kali ia menebaskan pedangnya, kekuatan yang tak ia mengerti selalu muncul, menyalurkan gelombang energi yang membuat musuh-musuhnya terpental. Salah satu dari mereka akhirnya mundur, memberikan isyarat kepada yang lain untuk berhenti. "Sepertinya kau memang telah dipilih," katanya dengan nada yang lebih dalam. "Namun, ingatlah ini, Gibran. Pedang itu bukan sekadar senjata. Ia adalah pengikat takdir. Kau mungkin telah mendapatkannya, tetapi itu tidak berarti kau akan menguasainya. Hati-hatilah dengan apa yang akan terjadi selanjutnya." Sebelum Gibran bisa menjawab, mereka menghilang begitu saja ke dalam bayang-bayang hutan, meninggalkannya sendirian dengan berbagai pertanyaan yang berputar di kepalanya. Ia menggenggam pedangnya erat-erat, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Malam semakin larut, tetapi ia tidak bisa berhenti sekarang. Ia harus kembali ke desanya. Ia harus bersiap, karena ia tahu bahwa ini baru permulaan dari perjalanan panjang yang akan menguji segalanya: keberanian, keteguhan, dan hatinya sendiri. Gibran melangkah memasuki desanya dengan tubuh yang penuh debu dan luka-luka ringan dari pertarungannya di hutan. Meskipun lelah, matanya tetap tajam, penuh dengan kewaspadaan. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di desa. Apakah semuanya masih sama seperti saat ia pergi, ataukah perubahan besar telah terjadi? Tapi yang pasti, ia bukan lagi pemuda yang sama seperti saat ia meninggalkan tempat ini. Kini, di tangannya, ia membawa pedang sakti yang telah mengubah takdirnya selamanya. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, bukan karena kelelahan fisik, tetapi karena beban yang kini ada di pundaknya. Ia menyadari bahwa kepulangannya bukan sekadar kembali ke tempat yang familiar, tetapi juga awal dari perjalanan baru yang lebih berat. Pedang ini bukan hanya sebuah senjata, ia adalah simbol tanggung jawab, dan Gibran harus siap menghadapi segala konsekuensinya. Saat ia memasuki gerbang desa, beberapa penduduk yang mengenalnya menatapnya dengan tatapan bingung dan penasaran. Seorang wanita tua yang biasa menjual rempah-rempah di pasar menghentikan langkahnya, menatap Gibran dengan mata penuh keheranan.
Gibran, kau kembali. Suaranya bergetar antara kegembiraan dan keterkejutan. Gibran mengangguk pelan. Ya, Nek, aku kembali. Jawabnya dengan suara yang lebih dalam dari sebelumnya, mencerminkan perubahan besar yang telah terjadi dalam dirinya. Tak lama kemudian, suara riuh mulai terdengar. Orang-orang berkumpul, berbisik-bisik tentang pemuda yang kembali dengan pedang bercahaya di tangannya. Beberapa tampak gembira melihatnya kembali dengan selamat, tetapi ada pula yang menunjukkan ketakutan. Mereka mengenali pedang itu, senjata legendaris yang selama ini hanya dianggap sebagai mitos. Di antara kerumunan, muncul seorang pria tua bertongkat, pemimpin desa yang selama ini dihormati oleh semua penduduk. Gibran, apa yang telah kau lakukan? Suaranya berat, seolah menahan sesuatu yang lebih dari sekadar keterkejutan. Gibran berdiri tegak, menatap pemimpin desa dengan mata yang mantap. Aku telah melewati ujian di gua kuno dan mendapatkan pedang sakti ini. Aku tidak mencarinya untuk kekuasaan, tetapi takdir membawaku kepadanya, katanya dengan penuh keyakinan. Orang-orang mulai berbisik lebih keras. Beberapa menunjukkan ekspresi khawatir. Pemimpin desa menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Anakku, pedang itu bukan hanya senjata biasa. Ia membawa sejarah yang panjang dan kutukan yang mengerikan. Banyak yang telah mencoba memilikinya, tetapi akhirnya jatuh ke dalam kegelapan. Apakah kau yakin bahwa kau bisa mengendalikannya?" Gibran menggenggam pedangnya lebih erat. Ia tahu bahwa pertanyaan ini adalah ujian lain, bukan ujian kekuatan, melainkan ujian keyakinan. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan," katanya jujur. "Tetapi aku tahu satu hal, aku tidak akan membiarkan pedang ini menguasai diriku. Aku yang akan mengendalikannya, dan aku akan menggunakannya untuk melindungi mereka yang membutuhkan." Suasana hening sesaat. Orang-orang menatapnya dengan berbagai emosi. Ada yang kagum, ada yang ragu, dan ada yang takut. Namun, sebelum ada yang bisa berbicara lagi, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Tanah bergetar, dan langit yang semula tenang tiba-tiba diselimuti awan gelap. Angin bertiup kencang, membawa bisikan-bisikan aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Dari arah timur, sebuah bayangan besar bergerak mendekat. Sosok itu tinggi menjulang, berpakaian serba hitam, dengan mata merah menyala seperti bara api. "Dengar, pemegang pedang baru." Suara itu menggema, dalam dan penuh kebencian. "Kau telah mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Sekarang, kau harus membayar harganya." Gibran menatap sosok itu dengan rahang mengatup rapat. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir. Pertempuran yang akan menentukan apakah ia benar-benar layak menjadi pemilik pedang sakti ini. Tanpa ragu, ia melangkah maju, mengangkat pedangnya yang mulai berpendar dengan cahaya merah yang lebih intens. Pemimpin desa menatapnya dengan sorot mata penuh kekhawatiran, tetapi juga dengan sedikit harapan. "Jika ini takdirmu, maka bertarunglah dengan hati yang murni, Gibran," katanya. "Jangan biarkan kebencian menguasaimu, karena itulah yang diinginkan oleh kegelapan." Gibran mengangguk. Ia tidak akan mundur. Ini bukan lagi tentang dirinya sendiri, tetapi tentang seluruh desa, tentang semua orang yang ia sayangi. Jika ia harus bertarung, maka ia akan bertarung dengan seluruh kekuatan dan tekadnya. Dengan teriakan perang yang menggema di udara, Gibran melesat maju, menghunus pedangnya ke arah sosok gelap yang mendekat. Cahaya merah dan hitam bertabrakan di langit, menciptakan ledakan dahsyat yang mengguncang bumi. Dan di sanalah, dalam pertempuran yang akan menentukan segalanya, takdir Gibran sebagai pemegang pedang sakti akhirnya diuji untuk yang terakhir kalinya.